Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kisah pada video terdahulu, kali ini saya masih akan menceritakan tentang seorang penjaga kamp konsentrasi Nazi yang terkenal paling kejam. Dia memiliki banyak julukan seperti Hyena of Auschwitz, The Blonde of Hell, Beautiful Beast, dan masih banyak lagi. Dan pada umur 22 tahun, dia dijatuhi hukuman gantung oleh Departemen Hukum Inggris. Oke, dengarkan ceritanya sampai habis ya. Sebelumnya, terima kasih bagi yang klik video ini. Irma Gries lahir pada tanggal 7 Oktober 1923 di Mecklenburg, Jerman. Dia mempunyai seorang ayah yang bernama Alfred Gries dan ibu yang bernama Bertha Gries. Keluarga itu tampak damai dari luar, tapi sama sekali bukan keluarga normal. Orang tuanya terus bertengkar, saling memukul dan mengumpat. Irma Gries adalah gadis desa biasa yang cenderung pemalu dan bercita-cita untuk menjadi seorang perawat. Pada tahun 1932, pada saat Irma Gries berusia 9 tahun, ibunya bunuh diri dengan minum cairan asam karena suaminya berselingkuh dengan gadis setempat. Kematian ibunya menimbulkan trauma bagi anak-anaknya. Namun, sang ayah tetap menikahi gadis itu beberapa tahun kemudian. Irma mendapatkan pendidikan awal di kampung halamannya, dan menurut Helen, adiknya, mengatakan bahwa Irma adalah pengecut di sekolahnya. Dia selalu melarikan diri dari perkelahian, dan dia sangat jauh dari kekerasan yang biasa dilakukan anak-anak seumurannya. Irma tidak berprestasi di sekolahnya, dan dia terus-menerus ditindas oleh teman-teman sekelasnya. Pada tahun 1938, karena pendidikannya yang buruk, Irma Gries dikeluarkan dari sekolahnya pada usia 15 tahun. Pada tahun 1939, Irma memutuskan untuk belajar keperawatan di Hohenlichen, sebuah rumah sakit SS Convalescent. Irma bekerja sebagai asisten perawat selama di Hohenlichen, tapi sepertinya Irma tidak cukup baik untuk jadi perawat penuh. Pimpinannya memberitahu Irma bahwa dia mungkin bisa menggunakan bakatnya di tempat lain dan menyarankan Irma menghubungi salah seorang temannya di Ravensbrück. Pada saat usia Irma 17,5 tahun, Irma menghubungi teman pimpinannya dan Irma tiba di Ravensbrück pada bulan April 1941. Pada usia 18 tahun, Irma ditugaskan di peternakan susu Fürstenberg dekat Rheinchen sebagai ahli mesin pada bulan April 1941 sampai dengan Juli 1942. Irma kembali ke Ravensbrück dan bekerja sebagai pasukan SS Aufseherinnen. Irma menjalani pelatihan yang berat selama 3 minggu di Ravensbrück. Pada usia 19 tahun, Irma Gries yang memasuki kamp berikutnya dalam karir kebrutalan dan kejahatannya, dan Irma dipindahkan ke wilayah Auschwitz-Birkenau, Polandia pada bulan Maret 1943. Pada bulan Mei 1944, Irma dipromosikan menjadi Oberaufseherin, pangkat tertinggi kedua yang bisa didapatkan oleh SS Aufseherin, dan diberi perintah menjaga 30.000 tahan wanita di kamp Birkenau. Irma suka memakai sepatu boot yang berat sambil membawa cambuk dan pistol. Irma juga dikenal dengan kecantikan fisiknya, rambutnya pirang alami dan matanya yang biru, serta mengenakan pakaian yang rapi. Dan para tahanan menjulukinya Beautiful Beast dan The Blonde Angel of Hell. Dan Irma juga mengatakan bahwa setelah perang berakhir, dia akan menjadi pemain film. Irma diberikan tugas ke kamp wanita di Birkenau, tempat pembakaran dan kremasi orang Yahudi, termasuk memerintahkan skuad berkebun menjadi operator telepon dan menyensor surat. Tugas ini berlangsung selama 14 bulan dan jabatan Irma di kamp itu berakhir pada tahun 1945.
Irma dipindah ke Bergen-Belsen pada bulan Maret 1945. Kekejaman Irma terhadap para narapidana menjadi lebih buruk lagi di Belsen. Irma membuat para tahanan berlutut dalam waktu yang lama. Para tahanan harus menahan batu yang berat di atas kepala mereka. Mereka juga seringkali dipaksa berdiri berjam-jam di salju es dan hujan. Jika para tahanan tidak berdiri tegak, ia akan memukuli tahanan itu dengan pentungan karet sampai tahanan itu tidak sadar. Saking kejamnya, para tahanan itu menjulukinya The Beast of Belsen atau binatang Belsen. Irma mengumpankan para tahanan kepada dua anjingnya. Apabila para tahanan atau gadis-gadis itu mencoba melarikan diri, kedua anjing itu akan menangkap mereka dengan taring-taringnya. Irma juga dikenal sebagai orang yang menyimpang secara seksual. Ia menjadi bergairah ketika dia melihat pertumpahan darah dan menyiksa orang lain. Dia memperkosa banyak tahanan wanita dan mengeksekusi mereka setelah dia selesai melepaskan nafsunya. Pada bulan April 1945, Inggris datang untuk membebaskan Camp dan menemukan keadaan Camp yang mengenaskan dan mengerikan. Irma pada saat itu sedang bertugas di Camp Bergen-Belsen dan dia sempat melarikan diri dan menyamar sebagai tawanan. Namun, tubuhnya yang tampak sehat membuat penyamarannya terbongkar. Irma ditangkap pada tanggal 17 April 1945 dan Irma dipenjara di Akademi Panzer Wehrmacht 3 km dari Belsen. Pada tanggal 16 Juni 1945, Irma didakwa atas tuduhan pembunuhan dan perlakuan buruk terhadap para tahanan di Belsen dan Auschwitz. Irma dan penjaga Belsen lainnya dipindah ke Celle untuk masa percobaan mereka. Irma diinterogasi oleh petugas penyelidik dari Departemen Hukum Inggris dan dia mengatakan bahwa dia yakin bahwa semua yang terjadi adalah benar. Persidangan dimulai pada tanggal 17 September 1945. Setiap terdakwa diberikan kertas plakat, Chris ada nomor 9. Sikap Irma tenang dan tidak bertobat selama persidangan. Bahkan sewaktu film-film dan gambar-gambar diperlihatkan dengan mayat-mayat yang membusuk yang diambil setelah pembebasan Auschwitz dan Belsen, Irma tetap tidak terpengaruh secara emosi. Pada saat Helen, adiknya Irma, bersaksi tentang hubungan Irma yang sering bertengkar dengan ayahnya, pada saat itulah Irma menangis di pengadilan. Akan tetapi, kejahatan Irma begitu keji dan Helen gagal menyelamatkan Irma dari tuduhan-tuduhan tersebut. Pada pertengahan November, persidangan hampir berakhir. Pada tanggal 17 November 1945, Irma Gries dinyatakan bersalah dan dihukum gantung. Irma tidak mau bertobat karena tindakannya yang tercela dan terus bertindak dengan angkuh. Irma Gries dibawa kembali ke sel Lüneburg. Irma Gries mengajukan naik banding, tapi bandingnya ditolak pada tanggal 8 Desember 1945. 2 hari kemudian, Irma Gries dibawa ke penjara Hameln untuk menunggu eksekusi mati. Albert Pierpoint, algojo resmi Inggris, dipilih sebagai algojo atas Irma Gries. Pada malam sebelum eksekusi, Irma Gries yang tidak bertobat menyanyikan lagu-lagu Nazi hingga larut malam. Pagi berikutnya, tanggal 13 Desember 1945, Irma Gries pergi ke tiang gantungan pada pukul 10.03. Sebelum algojo menjebokkan perangkapnya, Irma Gries berteriak, "Snell," yang artinya cepatlah. Irma Gries meninggal dalam usia 22 tahun. Dia menjadi penjahat perang Nazi termuda yang digantung dan orang termuda yang digantung oleh orang Inggris selama abad 20. Irma Gries dikuburkan di halaman penjara Hameln. Pada tahun 1954, jasad Irma Gries dikuburkan kembali di Amwell, di dekat
penjara.